Berada di dalam Rasa Bakery and Cafe untuk makan siang. Nah, kalau misalnya di sini tuh menyediakan makanan mulai dari appetizer, terus ada main course-nya juga, dan ada dessertnya. Iya betul. Jadi bakery-bakeryan, pastry-pastryan, dan juga makanan-makanan sehari-hari kita nih. Main course gitu Dari kan. mulai nasi goreng, ada lontong, dan juga ada minuman-minuman khas Bandung kayak es cendol, kayak gitu-gitu ada di sini. Iya, lengkap banget ya. Lengkap banget di sini. Mulai dari western food sama Indonesian food juga ada. Dan kebetulan kita udah memesan tiga menu andalan di sini. Ya, ada main course-nya, ada appetizer-nya, dan ada dessertnya juga. juga. Untuk appetizer-nya ini kan apa namanya? Untuk appetizer sendiri nih kita tuh membeli namanya kipobrot gitu. Jadi itu katanya isinya tuh daging ayam. Lalu untuk main course-nya kita itu membeli lontong cap gome. Nah ini tuh menu yang paling best seller dan andalan di sini katanya tuh. Iya, jadi saat aku bertanya gitu ya ke Mas ini main course apa nih yang andalannya gitu, dan dia jawabnya lontong cap gome. Penasaran sih, soalnya lontongnya tuh berbeda sama lontong-lontong yang kita biasa beli di pinggir jalan gitu. Beda banget. Dan kalau misalkan untuk Dessertnya kita beli marsipan namanya. Jadi itu tuh bolu coklat ya tadi gitu, katanya. dilapisin sama Gula dan kacang kayak gitu katanya sih. Ini penasaran banget sih soalnya baru pernah lihat, baru pertama kali lihat. Iya, betul. Kita langsung aja ya coba. Jadi untuk kipobrot ini sendiri terdiri dari itu ada pastry-nya, lalu di dalamnya tuh ada adonan apa ya, daging ayam yang sudah diolah kayak gitu. Nah rasanya tuh memang apa ya, ringan gitu, jadi cocok sekali untuk dijadikan sebagai appetizer kayak gitu. Iya, betul. Setuju sama kamu. Kita makan lagi guys. Nah, oke, selanjutnya ini kita mau coba lontong cap gome. Mungkin kita kasih tahu ya di sini ada apa aja. Ini yang paling spesial tuh di sini. Nah, di sini yang pertama itu ada lontong, terus ada Pastinya ada lontong. iya, karena juga lontong cap gome. Terus ada daging sapi, telur, terus di sini Itu ada serbuk kacang. serbuk kacang, lalu ada tahunya, ada tempe, lalu Ada ada labu, terong juga di Ya. sini. ada ayam. Oh ternyata ada buncis dan juga jagung. Nah, kalau misalkan rasanya belum kita cobain ya, kita coba. kita cobain. Yuk kita langsung aja coba aja. Sikat. Nah, Oke, mungkin sembari Raja makan, aku mau ngejelasin Oke. sedikit tentang sejarahnya si lontong cap gome ini. boleh. Jadi lontong cap gome ini itu ditemukan di pesisir Jawa, tepatnya di Semarang pada abad ke-19. Oh berarti udah lama ya? Udah lama banget. Dan ini tuh dibawa sama imigran dari China. Oh. Lalu dia menikah sama orang Jawa. Karena dia menikah nih sama wanita Jawa, jadi bisa dibilang makanan ini adalah makanan akulturasi ya? Iya, dari Tionghoa dan Jawa Indonesia gitu. Dan kalau misalkan bisa dibilang juga ini tuh bukan hanya kayak lontong terus sayur terus disiram kuah, tidak hanya itu aja gitu, tapi ada makna tersendiri dari lontong cap gome ini. Jadi kalau misalnya bisa dilihat untuk kuahnya sendiri ini berwarna kuning keemasan, yang artinya itu adalah sebagai simbol kemakmuran dan kekayaan. Seperti biasanya kalau perayaan Imlek itu tuh warna emas ini merupakan warna keberuntungan gitu. Jadi dengan menyantap si lontong cap gome ini, maka orang-orang Tionghoa itu berharap dapat keberuntungan, rezeki dan kemakmuran kayak gitu. Makanya dari satu hidangan juga sangat banyak ya. Jadi
dalam gitu ya. Iya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mencari lebih jauh nih tentang makna sebuah makanan itu banyak yang bisa diambil gitu dari situ. Terus lontong cap gomeh ini kan dihidangkan nih kalau kita lihat penuh gitu ya, mulai dari lontong sayur, terus ada telur, daging dan kerupuk gitu tuh penuh gitu, dan ini tuh terinspirasi dari tradisi orang Jawa. Nah orang Jawa itu kan biasanya makan minum dalam porsi yang banyak gitu, dan itu tuh sebagai rasa syukur dan nikmat dari Tuhan kayak gitu. Itulah sejarah singkat. Keren banget ya ini lontong cap gomeh. Ya gitu. Untuk rasanya sendiri Raja. Ya, tadi kan sembari mendengar Bunga cerita, aku jadi tadi udah nyobainnya beberapa kali, mulai dari kuahnya, lalu dari lontongnya, ayamnya, dan daging sapinya. Pertama-tama nih dari kuahnya tuh dia tuh gurih banget, jadi saat kita makan itu rasa yang pertama kita rasakan tuh rasa asin. Namun setelah ditelan dan agak lama di mulut itu tuh langsung muncul rasa manis gitu. Jadi itu tuh disebutnya tingkat kegurihan itu nyampe gitu, itu gurih. Nah lalu untuk lontongnya nih, aku suka banget sama lontongnya karena lontongnya itu bukan tipe yang kayak benar-benar terasa beras gitu, jadi bear istilahnya kalau dalam bahasa Sunda. Ini tuh lontongnya tuh benar-benar padat gitu, jadi saat makan di mulut tuh dia kerasa ini tuh lontong, bukan beras yang dibungkus aja kayak gitu. Terus dari daging sapinya juga empuk, daging sapinya benar-benar empuk ini, dan daging ayamnya juga bumbu dari kuah opornya tuh, ini kata dari mereka ini katanya kuah opor. Nah dari kata kuah opornya itu meresap gitu ke dalam daging ayamnya kayak gitu sih. Dan sisanya tuh ya sayur labu, dan ada tempe, lalu jagung. Nah itu ya sudah biasalah kita rasakan sehari-hari kayak gitu. Coba deh Bunga cobain. Dan ini unik banget sih karena sebelumnya aku nggak pernah nyobain lontong cap gomeh gitu. Biasanya kayak lontong-lontong sayur biasa aja jalan kayak gitu ya. Setelah menyantap tadi ada main course-nya lontong cap gomeh, sekarang terakhir ya yang kita tunggu-tunggu. Apa namanya? Tulisannya tuh susah. Iya tulisannya susah, tapi kalau dibaca itu marsipan. Nah kita langsung coba ya. Jadi guys, ini tuh di dalamnya tuh ada bolu coklat, lalu ini tuh gula dan juga kacang almond. Jadi ini perpaduan gula dan kacang, lalu dalamnya bolu coklat. Ini perpaduan yang belum pernah kita cobain sebelumnya. Baru pertama kali. Iya. Kita coba. Oke, mari kita coba. Kulitnya sendiri itu kalau aku kira tuh awalnya kayak permen karet ya. Ini aku kira juga awalnya tuh kayak permen karet gitu. Tapi setelah dimakan itu ternyata nggak kenyal sama sekali. Tapi memang tekstur awal pas kita makan tuh kayak permen karet dulu. Cuman kita sudah dimakan tuh jadi lebur gitu. Iya, dan masih ada tekstur kayak gula-gulanya juga, dan gitu. rasanya benar-benar kacang gitu ya. Kacang kayak ting-ting. Nah, itu kayak ting-ting. Banget. Terus kalau misalnya untuk ininya isiannya sendiri gimana? Kalau untuk isiannya sendiri sih biasanya bolu rasa coklat kayak gitu, dan di sini dikasih krim dan seres gitu. Iya, dan ini emang rasa baru yang perlu kalian coba. Dan ini tuh enaknya tuh kalau dimakan bareng sih, jadi harus dimakan itu bersamaan antara bolu dan juga kulit gulanya ini gitu. Kalau satu-satu itu kurang gitu. Jadi harus bareng terus, barengan. Oke, makan lagi. Kebetulan kita tuh lagi kunjung kuliner lawas. Jadi tempat ini juga merupakan tempat kuliner yang lawas gitu, yang udah lama gitu. Dan aku mau sedikit cerita nih, berbagi cerita kepada teman-teman. Jadi awalnya ini tuh namanya tuh bukan rasa pastry rasa bakery and pastry. Enggak,
pabrik permen dan bonbon. Oh, jadi dulunya itu pabrik permen. Jadi dan itu tuh merupakan pabrik yang pertama kali menggunakan mesin-mesin pabrik gitu loh. Jadi pertama kalinya itu di sini gitu. Nah, permen dan bonbon ini tuh semuanya didistribusikan ke seluruh Hindia Belanda. Jadi itu udah benar-benar Jadi ini terkenal banget. dulu perusahaan besar ya. Perusahaan permen dan bonbon. Lalu setelah memproduksi permen, dia pun lalu memproduksi roti. Gitu. Jadi setelah permen, produksilah roti, lalu barang-barang makanan-makanan tersebut juga didistribusikan ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu. Gitu. Jadi dari dulu itu udah terkenal ya. Udah terkenal, udah menghindia Belanda gitu. Menghindia Belanda. Gitu. Terus setelah kemerdekaan gitu ya pada tahun 1960-an, nah berubahlah si tempat ini menjadi PT Rasa. Setelah berubah jadi menjadi PT Rasa, lalu pada tahun 90-an itu udah mulai kayak direnov lagi, kayak gedungnya jadi bertingkat gitu kan, tadinya satu lantai gitu aja di bertingkat, lalu jadi namanya PT Rasa Bakery and Cafe gitu. Jadi memang sudah lama banget gitu, 1910. Ya. Ini mungkin neneknya Rajasa gitu. Iya, neneknya aku dan neneknya aku lagi. Iya, pernah kesini kali Iya, ya. pernah kesini kan. Betul. Terus menurut aja nih gimana tentang interiornya? Untuk interior sendiri sih kita lihatnya dari ini kan gedung lama ya, dari tahun 1900-an. Pasti dari interior di luarnya tuh menyesuaikan gitu dengan zaman dulu gitu. Interior tuh benar-benar kayak gaya-gaya Eropa kayak gitu. Lalu untuk di dalamnya sendiri juga ini tuh bergaya Eropa banget gitu, Eropa klasik gitu, dari mulai kursi-kursi dan mejanya yang warna putih, lalu ada figura-figura, ada vas, lalu ada lampu-lampu